Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdan wa syukra lillah, amma ba'd. Para siswa kelas 7 MTS Miftahul Jannah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena sampai saat ini Allah masih memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita masih dapat beraktivitas. Dan pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran akidah akhlak. Dan baiklah, pada hari ini kita akan membahas materi tentang beriman kepada malaikat dan makhluk gaib. Sekali lagi, jadi pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang beriman kepada malaikat dan makhluk gaib. Dan ini merupakan materi akidah, materi keimanan, di mana rukun iman yang kedua kita harus beriman kepada malaikat. Al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Jadi kita orang-orang yang beriman harus mengimani, meyakini adanya malaikat. Dan juga kita akan bahas pula makhluk gaib yang lainnya. Dalam pembahasan ini akan kita kaji, akan kita jelaskan beberapa poin yang terkait dengan pembahasan malaikat. Kita akan bahas tentang pengertian malaikat. Yang kedua, kita bahas dalil atau ayat Al-Quran tentang kewajiban untuk beriman kepada malaikat, juga dalil tentang keberadaan malaikat. Kemudian yang ketiga, kita bahas tentang sifat-sifat malaikat dan perbedaannya dengan manusia. Kemudian kita bahas nama-nama malaikat dan tugasnya. Dan yang kelima, kita bahas tentang hikmah beriman kepada malaikat. Kemudian setelah kita membahas malaikat, kita pun akan membahas makhluk gaib yang lainnya. Pertama adalah jin, ya, pengertian jin dan macam-macam jin atau perilaku jin. Terus kita bahas juga yang kedua tentang iblis, dari mulai pengertiannya maupun perbuatan atau sikap iblis. Kemudian yang ketiga kita bahas tentang syaitan, ya, dari pengertiannya juga dari sifat-sifat malaikatnya. Nah, ini adalah materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Jadi silahkan simak dengan baik materi ini, ya. Materinya cukup luas, ada 4 makhluk Allah yang kita bahas pada hari ini, dari mulai malaikat, jin, iblis, dan setan. Nah, kemudian kalau ada hal yang kurang difahami, maka silahkan nanti sampaikan pada saat KBM, dan nanti kita akan jelaskan dan akan kita diskusikan. Baik, kita pertama kita akan membahas terlebih dahulu tentang malaikat. Mulai dari pengertian malaikat dulu. Ya, jadi pertama bahwa malaikat artinya adalah makhluk Allah yang gaib, yang diciptakan dari cahaya
dari nur yang bertugas melaksanakan perintah-perintah Allah. Saya ulangi, malaikat adalah makhluk Allah yang gaib, yang diciptakan dari cahaya, dari nur, yang bertugas untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Itu pengertian malaikat. Dan yang kedua, dalil atau ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk beriman kepada malaikat. Sangat banyak ayatnya tentang kewajiban mengimani malaikat. Di antaranya adalah ada ayat yang cukup populer di kalangan umat Islam dan sering dibaca ya dalam kegiatan tertentu di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 285 ya, Al-Baqarah ayat 285. Bagaimana bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufariqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Lihat di bagian tengah ada kalimat kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Apa mananya? Orang-orang yang beriman itu ya, orang-orang mukmin, orang beriman harus percaya. Harus percaya kepada siapa? Kepada billah, kepada Allah. Yang kedua, wa malaikatihi, dan kepada malaikat-malaikatnya. Wa kutubihi, dan kepada kitab-kitabnya. Wa rusulihi, dan kepada rasulnya. Ya, itu Al-Quran, Al-Baqarah ayat 285 yang menyuruh kita untuk beriman kepada malaikat. Nah, kemudian Al-Quran sekarang yang menjelaskan tentang keberadaan malaikat. Ya, ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keberadaan malaikat. Kita lihat Al-Quran surah Fatir ya, surah Fatir surah ke-35 ayat 1 ya, surah Fatir surah ke-35 ayat 1 yang berbunyi alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, itu ayatnya. Bagaimana artinya? Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, fatiris samawati wal ard, yang telah menciptakan langit dan bumi, ja'ilil malaikati, dan menjadikan para malaikat rusulan, utusan, uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba', yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, 3, dan 4. Ya, yazidu fil khalqi ma yasha, dan Allah menambahkannya, dan Allah menambahkan pada penciptaannya mayasa, apa yang dikehendaki. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, jadi ini adalah ayat yang menjelaskan tentang keberadaan malaikat ya,
ada kalimat ja'ilil malaikati rusula, dan Allah telah menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan atau untuk mengurusi berbagai macam urusan. Jadi malaikat punya tugas untuk mengurus berbagai macam urusan. Ya, itu ada dua dalil, diantaranya ayat Al-Quran yang menjelaskan kepada kita untuk beriman kepada malaikat, adanya malaikat, dan juga menjelaskan tentang keberadaan malaikat. Ya, mereka itu makhluk yang bersayap, ada yang 2, 3, atau tergantung Allah, bisa lebih dari itu. Ya, gitu. Baik, itu adalah dalil. Nah, sekarang sifat-sifat malaikat, ya, sifat-sifat malaikat. Sifat pertama yang pasti malaikat itu adalah sifatnya gaib, ya, gaib, tidak nampak dalam panca indera kita, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa dicium, dan tidak bisa dipegang, ya, gitu. Itu sifat malaikat gaib. Terus yang kedua, sifat malaikat yang paling dominan adalah yang dalam Quran dijelaskan, malaikat selalu taat kepada Allah, selalu taat kepada Allah dan tidak pernah bermaksiat kepadanya Allah. Ya, saya ulangi bahwa malaikat itu sifatnya taat dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Mana ayatnya? Kita lihat Al-Quran surah At-Tahrim, ya, surah At-Tahrim, surah ke-66 ayat yang ke-6. Ya, nanti silakan dibuka Al-Qur'annya, surah At-Tahrim, surah ke-66 ayat yang ke-6, yang berbunyi, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, itu ayatnya. Artinya apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah oleh kamu diri kamu sendiri, wa ahlikum, dan keluarga kamu. Dari apa dijaganya? Naron, dari api neraka. Api neraka itu waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. 'Alaiha malaikatun, penjaga neraka itu adalah malaikat. Giladun syidad, ya, yang kasar dan keras. Malaikat itu, malaikat penjaga neraka itu giladun syidad, yang kasar dan keras. La ya'sunallah ma amarahum, yang tidak pernah durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan. Malaikat tidak pernah durhaka terhadap apa yang diperintahkan. Artinya tidak pernah membangkang terhadap perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan. Ya, bisa dipahami? Jadi malaikat itu, malaikat tidak pernah durhaka kepada Allah dan selalu taat menjalankan perintah-perintah Allah. Itulah sifat malaikat yang dalam Quran dijelaskan. Kemudian malaikat juga adalah malaikat yang tidak memiliki hawa nafsu, ya, tidak memiliki hawa nafsu, tidak berjenis kelamin, ya, tidak dapat berubah bentuk sesuai kehendak Allah,
ya, dapat berubah bentuk sesuai kehendak Allah. Malaikat tidak makan, tidak minum, dan tidak beranak, tidak berkeluarga. Ya, itulah sifat-sifat malaikat yang sangat berbeda dengan manusia. Ya, kalau manusia itu ketaatannya kadang-kadang taat, kadang-kadang tidak. Ya, kadang-kadang durhaka, kadang-kadang tidak durhaka. Manusia bernafsu, ya, manusia berjenis kelamin, manusia tidak dapat berubah bentuk, ya. Kemudian manusia suka makan, suka minum, dan berkeluarga. Itulah sifat-sifat malaikat yang berbeda dengan sifat-sifat manusia, ya. Bisa dipahami tentang sifat-sifat malaikat dan perbedaannya dengan manusia. Baik. Berikutnya, ya, tentang nama-nama malaikat dan tugasnya. Nama-nama malaikat dan tugasnya. Malaikat berjumlah sangat banyak, ya, malaikat berjumlah sangat banyak. Tetapi ada 10 malaikat yang memiliki tugas tertentu, ya. Dari sekian banyak malaikat, ada 10 malaikat yang memiliki tugas tertentu. Di antaranya adalah malaikat Jibril. Dia bertugas untuk menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Ya, malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Yang kedua, malaikat Mikail bertugas untuk memberikan rizki, mengatur rizki, dan menurunkan hujan. Ya, malaikat Mikail bertugas untuk membagikan rizki dan menurunkan hujan. Yang ketiga, malaikat Israfil yang bertugas untuk meniup sangkakala pada saat kehancuran alam semesta, yaitu pada hari kiamat. Ya, malaikat Israfil bertugas untuk meniup sangkakala pada saat Allah menghancurkan alam semesta, itu pada hari kiamat. Yang keempat, malaikat Israel bertugas untuk mencabut nyawa, ya, mencabut nyawa manusia dan makhluk-makhluk yang bernyawa. Ya, itu malaikat Israel. Kemudian yang berikutnya malaikat Munkar Nakir. Munkar dan Nakir, keduanya adalah memeriksa manusia di alam barzah, ya. Munkar Nakir adalah malaikat yang bertugas memeriksa manusia di alam barzah setelah manusia itu mati, meninggal. Maka ketika di alam barzah akan diperiksa oleh kedua malaikat, namanya malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian yang ketujuh, malaikat Raqib yang bertugas mengawasi manusia dan mencatat amal kebaikannya. Mengawasi manusia dan mencatat amal kebaikannya. Kemudian yang kedelapan, malaikat Atid. Malaikat Atid bertugas untuk mengawasi manusia dan mencatat amal keburukannya, ya. Jadi sama dengan malaikat Raqib, mengawasi manusia dan mencatat amal keburukannya.
Kemudian yang ke-9, malaikat Malik bertugas untuk menjaga neraka. Dan yang ke-10, malaikat Ridwan itu bertugas untuk menjaga surga. Nah, itulah beberapa nama malaikat yang memiliki tugas-tugas tertentu yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Malaikat yang lainnya, mereka bertugas juga untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, untuk senantiasa bersujud kepada Allah, ya, melaksanakan perintah-perintah Allah. Baik, itu adalah nama-nama malaikat dan tugasnya. Kemudian yang kelima, kita bahas tentang bagaimana hikmah beriman kepada malaikat. Hal terpenting dari mengimani malaikat adalah kita senantiasa berhati-hati dalam hidup. Kenapa? Karena ada malaikat yang mengawasi kita. Ya. Ada malaikat yang mengawasi hidup kita full 24 jam tanpa jeda. Maka dari itu orang yang mengimani malaikat akan selalu termotivasi untuk beramal soleh, ya, termotivasi untuk beramal soleh dan berupaya untuk menghindarkan diri dari perbuatan dosa kepada Allah. Selalu beramal soleh, taat beribadah kepada Allah, dan dia berusaha untuk tidak melakukan perbuatan dosa atau maksiat kepada Allah. Kenapa? Karena dia punya keyakinan bahwa setiap amal yang dilakukan akan mendapatkan balasan. Bagaimana balasannya? Orang yang beramal soleh, maka Allah berikan kenikmatan surga, ya. Dan orang-orang yang durhaka kepada Allah, maka Allah akan mengazabnya dengan azab neraka. Nah, itulah hikmah terpenting dari mengimani malaikat, ya. Jadi kita selalu termotivasi untuk banyak melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh, dan berupaya keras untuk tidak melakukan perbuatan dosa atau maksiat kepada Allah. Dan kemudian hal itu dilakukan karena sebuah ketaatan kepada Allah. Ya, malaikat adalah makhluk yang selalu taat kepada Allah dan tidak pernah durhaka. Maka menteladani sikap malaikat, ya, kita hidup dalam ketaatan kepada Allah, ya, taat untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Nah, itulah hikmah